Jadi kata-kata ista'inu ini, mintalah bantuan kepada Allah. Bagaimana dari kita? Buat kita ini, kita disuruh minta bantuan ketika kita perlu, karena iman kita sedikit, ilmu kita cetek, takwa kita kurang. Buat Eropa, ista'inu terus sampai akhir hayat, nggak pernah berhenti. Ista'inu itu minta tolong terus, sehingga sebagai wasilah kalau buat kita kepada imam zaman, ya sahibah zaman, adrik ini senantiasa di hati kita menggema, bukan ketika kita kepepet saja, ya sahibah zaman adrik nih, atau ketika sholat, enggak, setiap saat ya sahibah zaman adrik ini dengan makna yang luas terkait masalah wujud Rabbi tersebut. Itu ayat pertama sudah kita bahas. Ayat kedua, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan, janganlah kalian meyakini orang yang terbunuh di jalan Allah itu seperti dalam peperangan mati syahid. Jangan katakan, jangan yakini mereka adalah mati, tiada. Mati maknanya tiada di sini. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Hidup yang abadi, hidup yang sebenarnya, hidup yang hakiki. Walakin la tash'urun, tapi kalian kita ini tidak merasakan, tidak tahu, ya. Jangankan merasakan, kita tahu aja enggak, karena kita nggak belajar bagaimana mereka hidup di alam barzah. Apalagi merasakan itu sudah lebih tinggi, karena merasakan itu setelah mengetahui, ya. Tidak mungkin adanya merasakan sebelum mengetahui. Tahu dulu baru merasakan. Ini walakin la tash'urun sudah sangat jelas bahwa kita tidak merasakan bagaimana kehidupan mereka. Kita baunya aja nggak tahu bagaimana hidup di alam barzah, kenikmatan mereka, kehidupan mereka. Kita inilah tash'urun. Tapi para urofa, para ulama yang ilmunya tinggi, mendalam, takwanya luar biasa, mereka bisa merasakan, mereka rindu. Seperti Jenderal Qasim Sulaimani misalnya, setiap ingat tentang mati syahid dia nangis terus. Tiap malam kerjanya nangis, ziarah nangis terus. Tapi di medan perang dia kayak singa. Itu cerminan Imam Ali. Malamnya nangis, cengeng pada Allah, rindu pada surga, begitu. Tapi di siang hari kayak singa. Sebentar di Irak, sebentar di Syria, sebentar di Iran, begitu terus. Dan di medan perang dia nggak takut sama kematian sama sekali, maka dia mencari. Dia ancam, dia malah ngancam lagi. Itu luar biasa. Itu jenderal yang arif, yang kata kabar Jenderal Qasim sebenarnya adalah syahid zende, itu syahid yang masih hidup. Luar biasa itu apa namanya, sifat atau laqab yang Rahabar berikan kepada Jenderal Qasim Sulaimani, syahid yang masih hidup. Luar biasa. Jadi masih hidup, beliau sudah dijuluki sebagai orang yang syahid oleh Rahabar. Luar biasa. Itu enggak tergambar. Itulah para ulama ketika memberikan julukan yang tinggi, luar biasa. Julukan Amerika Syaitanul Akbar, enggak ada tergambar. Akbar kayak apa? Itulah para ulama seperti itu ketika memberikan penilaian enggak tergambar oleh kita. Ya. Jadi tentang orang yang mati syahid, ya. Kenapa di sini kita lihat ayat kelompok pertama, ayat 153, kita disuruh minta bantuan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ayat berikutnya tentang orang mati syahid, jangan kalian mengatakan meyakini orang yang mati syahid itu adalah meninggal atau mati, mereka hidup dan kalian tidak akan merasakannya. Apa hubungannya dua ayat ini? Kira-kira apa hubungannya antara ayat yang pertama dengan kedua? Antara disuruh minta bantuan dengan sholat dan sabar, atau dengan sabar dan sholat, kemudian tentang mati syahid, apa hubungannya kira-kira? Ada yang paham nggak hubungannya? Pak Aceh gimana hubungannya kira-kira? Kita raba-raba. Apa hubungannya? Kayaknya jauh, nggak ada hubungannya. Kita nggak meraba. Ada yang tahu? Angkat tangan. Hubungan ayat pertama dan kedua tentang minta bantuan pada Allah dengan sabar dan sholat, kemudian tentang mati syahid. Hubungannya apa ya? Nggak ada yang tahu? Ya, hubungannya adalah di masalah kesabaran. Ya, masalah kesabaran.
Berarti yang pertama. Jadi yang jelas begini, tidak mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat mati syahid atau syahadah tanpa kesabaran. Karena berjuang mencapai syahadah itu berat sekali, perlu kesabaran dalam peperangan, dalam perjuangan, di medan tempur, perlu kesabaran. Kalau nggak kuat ya pulang duluan. Lihat para sahabat di perang Uhud banyak yang kabur, sahabat besar. Di perang yang lain apalagi banyak yang kabur. Kesabaran sangat berat. Jadi hubungannya dalam masalah kesabaran. Tidak mungkin orang mencapai syahadah, mati syahid kalau tidak punya kesabaran yang sangat tinggi. Karena itu masalah kesabaran merupakan kunci kesuksesan. Nah tadi ungkapan dengan sabar dan sholat itu dua hal disebutkan kayak itu yang pokok, kunci kesuksesan, sabar dan sholat. Sabar untuk menunjukkan ketangguhan diri kita dengan sabar. Jadi orang yang tangguh, orang yang kokoh, orang yang gigih itu adalah orang yang sabar, akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Yang kedua adalah sholat. Sholat di sini satu ibadah yang sangat mulia Allah sebutkan. Kenapa bukan puasa? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassawm gitu. Enggak. Atau wal hajj, enggak. Atau waz zakat, tidak. Tapi bisabri wassalah. Kenapa? Karena sholat itu merupakan sarana dan media untuk menjalin hubungan kepada Allah yang paling dekat. Biasanya masalah kepada Allah, kan minta tolong kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melalui sarana yang paling dekat, itu cara sholat. Ya. Kalau ke masyarakat lain itu zakat. Kalau menolong, membantu. Haji juga balik pada masyarakat. Karena itu masalah sholat di sini mencerminkan paling dekatnya hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dua hal dilaksanakan, sabar dan sholat, sabar adalah dari kita, yaitu kita sabar ya dengan yang sudah kita pahami mungkin yang lalu, mana sabar dengan yang luas. Kemudian dengan cara sholat, hubungan yang hakiki kepada Allah dengan sholat itu, maka pasti akan mencapai kesuksesan dan pasti akan mencapai mati syahid. Kenapa? Karena kesuksesan yang paling tinggi itu bukan sekedar memperoleh kemenangan atau memperoleh harta atau rampasan, tapi sukses yang paling tinggi adalah mati syahid. Sehingga ada hadis mengatakan likulli birrin fawqahu birrun. Setiap kebaikan di atas ada kebaikan lagi sampai seterusnya, illa syahada, kecuali mati syahid. Setelah mati syahid di atasnya nggak ada kebaikan yang lain. Karena itu di sini dijelaskan setelah wasta'inu bisabri wassal masalah mati syahid. Artinya bahwa kalau kita beriman, kita harus sabar, kita hubungan Allah dengan cara sholat, kemudian kita rindu kepada mati syahid. Bukan malah takut, rindu. Ya. Tergantung iman kita. Kalau iman kita tipis, takwa kita dikit, hati kita kotor, ya kita pengennya matinya di ranjang, matinya dalam keadaan nggak terlalu sakit begitu. Kita milih sendiri matinya, kemauan kita. Mau perang takut ditembak, takut dicacat, takut dipanah, takut semuanya takut. Orang yang tingkatan sabarnya dan sholatnya tinggi, rindu kepada mati syahid. Sebab kesuksesan paling tinggi adalah mati syahid, kumpul bersama Imam Husain dan para syuhada yang lain di alam barzah dan di surga. Itu tentang mati syahid. Karena itu ya di sini menjadi lanjutan tentang sabar dan sholat masalah mati syahid. Jadi intinya di masa itu, masa Rasulullah, dulu sebagian sahabat yang meyakini bahwa sahabat mereka yang gugur dalam peperangan itu telah tiada, udah nggak ada lagi. Enggak, jangan katakan. Mereka malah mengalami kehidupan yang hakiki. Hidup kita ini hidup seperti mimpi sekarang ini, semu. Ya. Apalagi sekarang kita terkadang makan nggak enak, kenikmatan terbatas, uang terbatas, semua serba nggak enak. Kalau kita meyakini dan mengetahui kehidupan yang hakiki di alam barzah dan surga, kita sudah nggak nafsu dengan semua ini. Begitu. Karena itu kerakusan
seseorang kepada nikmat materi itu dalam jiwanya ya, bukan kelihatan dalam lahiriahnya. Lahiriah nggak menampakkan di jiwa masing-masing. Karena kalau kerakuan seseorang itu tidak mesti ditampakkan dalam lahiriahnya, atau juga ketamak seorang kepada makanan minuman itu tidak bisa mencerminkan kalau dia itu tamak kepada hatinya, tamak kepada materi, nggak seperti itu. Ya, yang jelas bahwa ya, ketamaan dan kerakusan seseorang kepada makanan, pada minuman, kepada materi seperti kita ini, itu jelas menunjukkan bahwa kerinduan kita kepada mati syahid sangat rendah sekali, sangat sedikit sekali. Orang yang rindu pada mati syahid hidupnya sederhana, nikmat sudah nggak nikmat lagi, namanya rindu pada akhirat, ini nggak ada kenikmatan begitu. Kalau kita masih mencari, kita masih memilih, ya, buat kita ada ayam goreng dengan ikan teri, biasanya pilih yang lebih enak begitu. Makanan, minuman, semuanya seperti itu, pilih yang lebih enak, ya, karena kita masih rendah iman kita. Jadi kita seharusnya meyakini bahwa mereka mati syahid itu hidup yang hakiki di alam barzah, nah, kita tidak merasakannya. Kemudian dijelaskan di sini tentang masalah keabadian orang yang mati syahid, ya, orang mati syahid itu kekal abadi di alam barzah, menikmati kenikmatan alam barzahi, mendapat rezeki di ayat yang lain. Cuma kita tidak bisa memahami dan menjangkau mereka, ya. Bahkan orang yang mati syahid itu di alam barzah, mereka bahkan memberikan ketenangan kepada kawan-kawannya yang masih hidup di dunia, yang sudah kita baca pada ayat yang sebelumnya sudah kita singgung. Dan mereka itu yang rindu akan merasakan ada bisikan itu, merasa rindu, sehingga bisa menyusul pada mereka para syuhada, ya. Tentang masalah mati syahid, kebahagiaan yang abadi dibahas secara panjang di sini. So kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang tentang keabadian para syuhada, kemudian tentang syahadah itu adalah kebahagiaan yang abadi, dan kehidupan barzakhi serta kekekalan ruh, itu kekal abadi di alam barzah sampai ke akhirat, ya. Karena itu pandangan para filosof muslimin, mereka menyatakan bahwa ruh itu kekal abadi di alam barzah dan di alam akhirat, nah, dengan badan barzakhi, bukan badan materi ini, bukan badan yang ada darah tulang ini. Tapi pandangan mutakalimin dari kaum Syiah dengan ahli sunnah juga dengan badan materi ini. Itu ada pembahasan antara mereka dua pendapat tersebut. Yang mudah-mudahan kita bisa memahami ayat ini dengan baik. Kita berusaha untuk meningkatkan kesabaran dan sholat kita insya Allah, sehingga iman kita bisa meningkat dan kita bisa sedikit rindu kepada yang namanya mati syahid. Walaupun tidak ada peperangan, kalau ambilkan rezeki kita akan nanti bersama Imam zaman berperang melawan kekufuran insya Allah. Walaupun kesabaran sangat berat, ya, harus kita ingat-ingat dan kita tingkatkan. Karena seorang semakin meningkat ilmunya, takwanya, semakin banyak tanggung jawabnya, kesabarannya harus bertambah gitu. Sering saya katakan kalau belum menikah masih bujangan punya kesabaran 10, setelah menikah punya kesabaran ya 10.000. Menghadapi anak nantinya, istri, mertua, lingkungan, makin banyak kan, makin banyak materinya, makin bertambah kesabarannya, dan begitu seterusnya. Itu sudah perjalanan yang sifatnya tabi'i dan sudah sewajarnya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kesabaran kita, kekuatan iman kita, dan bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kajian kita buka tanya jawab insyaallah. Sekian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.